Oke, sekarang kita coba bahas soal asli UTBK 2025. Ini soal PM hari pertama ya. Teks 1 ada pertemuan RT 15 laki-laki sama 10 perempuan. Lalu ini akan memilih pengurus baru ya, ketua, bendahara, sama sekretaris. Dipilih secara acak. Banyak terpilihnya pengurus dengan sekretarisnya harus perempuan. Nih kalian tinggal pakai aja filling slot ya. Berarti slot pertama ini untuk ketua, lalu ada bendahara sama sekre ya. Sekrenya harus perempuan, berarti isi dari yang bersyarat dulu. Ada 10 perempuannya, berarti ini 10. Sementara ketua sama bendaharanya ini kan bebas ya. Total orangnya ada 25. Satu sudah jadi sekre, berarti ini sisa 24. Satu kepilih lagi, berarti ini sisa 23 ya. Ini kalian kali. Ini 4 kali 3 2, belakangnya 20, yang 20 cuma ada di B ya, nih kalian kalikan biasa. Yang kedua, memberikan suasana dipilih 4 orang untuk menyanyi, yang dipilih keempatnya perempuan. Nah, di sini nggak ada urutan diperhatikan, berarti kalian pakai kombinasi. Jadi untuk nomor 2 itu peluangnya itu kalian tinggal NA per NS, NA-nya keempat-empatnya perempuan. Berarti 4 perempuan ini dipilih dari berapa perempuannya? 10, berarti 10 C4 ya kalau nggak ada urutan kombinasi. Dari totalnya berapa? Kita milih 4 dari total orangnya, itu kalau NS kan keseluruhannya 25. Sekarang tinggal hitung ya, kombinasi berarti N faktorial 10 faktorial dibagi 10 min 4 jadi 6 faktorial kali 4 faktorial. Kita bagi sama, ini caranya sama ya, 25 faktorial per 21 faktorial kali 4 faktorial. Yang bisa coret nih kalian coret aja ya. Cara menghitung bentuk faktorial nih, kalian jangan faktorialkan semua ya. Ini kalian tinggal jabarkan aja 10 kalikan 9 kali 8 kali 7. Nah, 6 faktorialnya kan coret nanti. Dibagi sama yang bawah 25 kali 24 kali 23 kali 22 ya. 21 faktorialnya kecoret. Sekarang tinggal sederhanakan aja. Ini 25 bagi 5 berarti ini sisa 2, ini sisa 5. 28 ke sini sisa 3 ya. 3 ke sini sisa 3. Lalu 22 ke sini sisa 11. Atas sudah nggak bisa lagi ya, berarti atasnya pasti 21. Yang 21 bawahnya kalian hitung sendiri ya, nanti yang C. Lalu yang ketiga dipilih 3 orang lagi untuk kegiatan RW, peluang terpilihnya 1 laki-laki 2 perempuan atau sini. Jadi yang ketiga di sini untuk yang jawaban yang nomor 3, kepilihnya adalah 1 laki-laki dan 2 perempuan atau 2 laki-laki dan 1 perempuan. Ini sama ya, urutan nggak diperhatikan, berarti kalian acak pakai kombinasi. 1 laki-laki dipilih dari berapa laki-lakinya? Dari 15 dan kali ya 2 perempuan dipilih dari 10 ya, atau ditambah 2 laki-laki dipilih dari 15 dan 1 perempuan dari 10. Per NS seperti biasa ya, kita mau milih 3 dari totalnya 25. Nah, ini kalian tinggal hitung. 15C1 ini 15 ya, lalu 10C2, 10 kali 9 bagi 2 berarti kita dapatnya adalah 45 ya. Ditambah 15C2 berarti 15 kali 14 bagi 2, 7. Dikalikan sama 10, kita bagi sama bawah berarti ini 25, 24, 23 ya, kita bagi sama 3 faktorial 6. Disederhanakan di sini dapatnya berapa? Ini dapatnya 6, 24 berarti 4 ya. Lalu ini atas bawah sama-sama bagi 25 bisa ya, 25 ini bagi 25 berarti sisa 3. Lalu di sini bagi 5 sisa 9. Ini bagi 5 3, ini bagi 5 2 ya biar enak. Sudah 3 enggak ada ya. Berarti ini 27 nih, total 27. Kalau di total di sini jadinya berapa? 3 kali 7 21 kalikan 2 berarti 42, sehingga kita peroleh 27 tambah 42 69. Kita bagi sama 4 kali 23. Ini juga bisa dicoret ya, dapatnya adalah 3/4. Jawabannya 3/4. Lalu soal selanjutnya. Peluang terpilihnya sekretaris perempuan dengan ketua dan bendahara berjenis kelamin berbeda. Ini pakai filling slot lagi ya. Berarti 1, 2, 3. Nah, yang terakhir dari sini nih. Ini kan untuk sekrenya ya. Ini ketua, ini bendahara. Sekrenya harus perempuan katanya. Di sini harus perempuan. Ini jenis kelaminnya harus beda. Berarti ini bisa perempuan, laki-laki, atau kemungkinan yang kedua bisa laki-laki, perempuan gini. Berarti ini hanya perempuan. Yang perempuan berarti di sini 10, berarti di sini laki-laki ya. Kalau misalnya kita isi ini laki-laki berarti ada 15. Perempuan di sini berarti perempuan 10 sisa 9, berarti ini 9 ya. Nah, dari sini sebenarnya sama aja, kalian tinggal kalikan aja 2 kayak gini. Ini untuk NA-nya.
NS-nya ya, berarti NS totalnya ini kan bebas untuk ketua, bendahara, sekretarisnya. Kalau bebas berarti pasti ketuanya ada 25 kemungkinan. Bendaharanya dari sini soalnya total orangnya ada 25 ya, kepilih satu berarti 24, 2, 3. Ini kalian tinggal bagi aja ya, bentuk atas bagi bawah. Sehingga kalau misalkan kita sederhanakan sama-sama bagi berapa ini, biar enak, 25 bisa ya, ini 25 kecoret, ini sisa 3, di sini sisa 2 ya. Lalu 24 di sini 3, berarti ini sisa 8 ya. 8 tapi kecoret sama sini nih, berarti ini sisa 2. Sehingga kita dapat hasil yang atas sisa 9, berarti peluangnya adalah 9 per berapa? 46 ya. 9 per 46 yang E. Lalu di soal berikutnya, teks yang kedua. Ada kertas berpeta milik ukuran 8x8 pada baris pertama, yaitu paling kiri ditulis dengan 1, peta kedua 2, peta ketiga 4. Ini petanya untuk baris pertama ya. Ini anggaplah baris pertama ada di sini. Petanya berarti 1, 2, 4, 1 kita ubah ke pangkat-pangkatan aja. 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, di sini 2 pangkat 2. Sampai di sini ada 8 peta ya. Di sini 8 peta berarti otomatis pada peta ke-8 adalah 128, 2 pangkat 7, benar ya? Berarti dari sini sampai yang terakhir nih 2 pangkat 7 ini. Lalu pada baris kedua ya, yang pertama 256, 256 tuh 2 pangkat 8 ya. Terus sampai seterusnya berarti ini 2 pangkat 9, otomatis ini kan ke sini kan nambah 7 ya, tinggal tambahkan aja 7 ke sini, berarti 2 pangkat 15. Selanjutnya pasti 2 pangkat 16 sampai seterusnya. Sekarang KN menyatakan bilangan pada peta pertama di sini ya, baris ke N berarti ke bawah ke sini. Maka KN-nya ini kan 2 pangkat 0, 2 pangkat 8, 2 pangkat 16, 2 pangkat 8 kelipatan 8 ya. Ini kalian pakai logik aja. Oh, berarti 2 pangkat 8N kayak gini. Tapi saat N-nya 1 di sini kan 0 ya. Saat kalau dimasukkan N-nya 1 ini kan 8 ya, biar jadi 0 harus dikurangin 8. Berarti ini template dari KN-nya ya. KN-nya berarti 2 pangkat 8N min 8 ya, berarti yang D. Lalu yang ke-6, bilangan pada peta ketiga baris kedua 512. Ya, pada peta ketiga di sini harusnya 2 pangkat 10. Ini bukan 512 itu di sini pada peta kedua ya, berarti yang di sini itu salah ya. Jumlah bilangan pada peta pertama sampai ke-5 baris pertama. Baris pertama kan ini ya, kalian tinggal manual aja kalau dikit. Berarti yang pertama ini 1 tambah 2 tambah 4 tambah 8 tambah 16, ini kalau ditambah ini kan 3, 7, 15, 31. Oh, berarti ini 31, benar ya. Lalu bilangan pada baris ke-8 adalah 2 pangkat 64. Perhatikan dari sini ini ya. 2 pangkat 0 ini kan template dari yang ke bawah sini sudah kita punya, bentuknya adalah ini ya. Berarti kalau misalkan sampai ke 8 sini, berarti 2 pangkat 8 kali 8 dikurangin 8. Berarti kita dapatnya berapa? 2 pangkat 64 min 8, 5, 6 gini. Nah, berikutnya kan selalu nambah 1 ya, 2 pangkat 5, 7. Sampai berapa dari sini? Ditambah aja 7 dari sini. 2, 5, 6 tambah 7 berarti 6, 3. Padahal di sini kan 2 pangkat 64 tuh nggak ada di sini ya. Berarti ini juga salah ya. Hasil bagi bilangan pada peta pertama baris ketiga. Baris ketiga berarti yang ini ya, 2 pangkat 16 kita bagi sama pada peta kelima baris kedua ya, berarti ini 2 pangkat 10, 2 pangkat 11, 2 pangkat 12. Ini 2 pangkat 12 gini. Berarti pembagian pangkatnya dikurangi, 16 dikurangi 12 jadi 4, ketemunya adalah 16 ya. Berarti 16 yang C. Soal selanjutnya, jika bilangan pada peta ke N baris pertama ya, peta ke N baris pertama sini kalian cari aja UN-nya dulu ya. UN berarti A-nya 1, R, R-nya 2 ya, 2 bagi 1 kan 2, N pangkat min 1 dari ini. 2 pangkat N min 1 gini. Sehingga kalau misalnya kita bagi ya yang nomor 8, 2 pangkat N min 1 kita bagi sama 2 pangkat 2N min 2. Nah, pembagian pangkatnya dikurangi ya, N min 2N berarti 2 pangkat min N min 1 di ini di min 2 jadi plus 1. Karena gini. Sehingga kalau kita ubah ke sifat pangkat ya, berarti 2 pangkat min N kali 2 pangkat 1 alias 2 per 2 pangkat N. Nah, yang diminta adalah jumlah bilangan saat N-nya sampai 8. Berarti kalian list saja bentuk deretnya ya. Berarti 2 per 2 pangkat 1. Ditambah 2 per 2 pangkat 2 berarti 4. Tambah 2 per 8. Tambah seterusnya kan kayak gini. Jadi ini kan geometri ya. Sehingga kalau kita cari bentuk SN-nya ya berarti kita cari S8.
A-nya itu berarti 2/2, 1 kalikan R-nya kan setengah ya, berarti 1 min setengah dipangkatin dengan 8 dibagi sama 1 min setengah, 1 min setengah itu dapatnya setengah. Enggak, kita dapat di sini 2 dikalikan sama berapa? Ini 2/8 tuh 256 ya, 256 min 1 berarti 255/256. Ini tinggal sederhanakan aja, dapatnya 255/128 ya. 255/128 yang B. Lalu di teks selanjutnya, ada dinding suatu ruangan dipasang lampu pada ketinggian 4 meter. Nah, sini ke sini, bentar, coba tanya. Sini ke sini ya, sini ke sini itu ada 4 ya, 4 meter. Nih, bentuk dari sini ke sini 4, nih, taruh aja di sini. Ini 4 katanya ya. Lalu sebuah meja berbentuk ini mejanya yang dari sini ya. Lampu dengan titik A sama B, panjang AB-nya adalah 1 meter, AB-nya 1, bayangannya 5/3. Tinggi meja, oh kalian tinggal pakai kesebangunan aja. Ini segitiganya kan bentuknya seperti ini. Kalau kita bikin segitiganya kira-kira kayak gini. Nah, seperti ini. Ini lampunya ya. Ini lampu, di bawahnya tuh ada nih, ada meja di sini. Ini kita garis aja mejanya. Nah, kayak gini. Ini kalian tarik ke sini. Nah, gini. Sehingga kalau misalkan di sini kan panjang dari sini 5/3, di sini 1. Nih kita namakan aja di sini X kan ya. Sementara tinggi dari sini ke sini diketahui 4. Pakai perbandingan pada kesebangunan ya, berarti X bandingannya sini bandingannya sama 4, sama dengan yang kecil berarti 1 bandingannya sama 5/3. Sehingga kita dapat X-nya berapa? Ini 4 kalikan 3, 12 bagi 5 berarti 2,4. Ingat ini bukan jawabannya ya, tapi kita butuh tinggi dari sini ke sini. Berarti tinggi dari sini ke sini tinggal 4 kurangin 2,4, ketemunya 1,6 ya. Lalu jika luas mejanya 0,5, luas bayangan meja ya, luas bayangannya dari sini. Ini kan diketahui ini sama ya, pakai kesebangunan juga, cuma ini perbandingan luas harus dikuadratin. Berarti luas bayangan yang nomor 10, luas bayangan per luas dari meja aslinya ini kan 0,5 alias setengah ya. Sama dengan berarti sisi dari sini ke sini nih, kalian kuadratin. Katanya sini ke sini kan 5/3, ini 5/3 kalian kuadratin dibagi sama sisi meja aslinya tuh 1 kuadrat. Sehingga kita dapat luas bayangannya ini jadinya 25/9 dikalikan sama setengah. Berarti dapatnya 25 per berapa? 18. Kalau dengan pecahan campuran berarti 17/18 ya, 17/18. Jawabannya yang C. Lalu di soal selanjutnya, di depan lampu seekor belalang terbang lurus jajar dinding ketinggian 2 meter jika bayangan belalang menempuh 4 meter 10 detik yang sebenarnya. Jadi di sini nih, ini anggap ada di sini itu ada belalang. Jadi kalau misalkan kita gambarkan yang nomor 11 itu ada dinding, ini dinding misalnya. Lalu ada bentuk kayak gini nih. Kalau misalnya kita gambarkan kira-kira ya anggap sini ya. Jadi di sini awalnya ada belalang nih, tingginya 2 meter, sini ke sini 2 meter. Nah, ini terbang ke sini, nyampe ke sini nih. Nah, sehingga bayangannya tuh nyampe ke sini. Diketahui gitu ya, jarak untuk ininya, untuk bayangannya itu kan 4 ya, selama 10 detik. Ini di sini 4. Berarti kita cari aslinya di sini berapa? Pakai perbandingan. Di sini total tingginya kan 4 ya, berarti di sini 2. Berarti X bandingannya sama 4 sama dengan nih yang kecil ya, berarti 2 bandingannya sama totalnya juga 4. Ketemunya X-nya sama dengan 2. Ingat ya, 2 itu dalam 10 detik. Berarti kalau 5 detik berapa? Ya 1 ya, berarti yang A. Yang nomor 12, alas patung ditempatkan di depan lampu dengan jarak 2 meter, tinggi alas patungnya 1, sebuah patung 1,5 diletakkan panjang bayangan patungnya. Nah, ini bentuk alas patungnya seperti ini ya. Jadi kalau kita gambarkan ulang itu mirip kayak nomor 11 bentuk gambarannya ya. Jadi kayak gini nih bentuk gambarannya. Ini kita gambarkan segitiga. Nah, kayak gini. Nah, di sini ada alas patung nih, misalkan alas patungnya itu ada di sebelah sini nih. Ini tingginya 1 meter katanya. Lalu dikasih patung beneran nih, dikasih patungnya ini setinggi 1,5. Jadi dari sini ke sini adalah 1, dari sini ke sini ini 1,5. Terus ini ditempatkan di depan di sini 2 meter. Yang diminta adalah
panjang bayangan patung. Jadi di sini nanti kalian harus bikin 2 bayangan ya. Berarti ini bayangan pertamanya, nah kayak gini. Tuh nih kita luruskan aja. Misal kita punya, nah seperti ini lah ya. Jadi kalau misalkan bayangan patungnya itu dari sini ke sini sebenarnya ya. Jadi nanti kalian pakai 2 segitiga nih. Segitiga yang pertama ini cari bentuk bayangan dari alas patungnya. Nih cari di sini-sini. Misalkan di sini X. Berarti ini kan segitiga sini sama segitiga gede yang ini itu kan sebangun ya. Pakai kesebangunan lagi. Berarti X bandingannya sama berapa nih? X bandingannya total dari sini-sini 2 plus X. Ini 2 tambah X gini. Sama dengan tingginya itu kan 1 bandingannya sama 4. Sehingga kalau kita kali kan jadi 4x sama dengan 2 plus x. X-nya dapat di sini kan jadinya adalah 2/3. Ini baru X-nya. Sementara ya saat kita mau mencari segitiga bentuk yang gede ini dari sini ke sini ya, ini ke sini. Nah, ini namakan aja fullnya itu sebagai Y kan ya. Sehingga bentuk Y ini dengan kesebangunan bentuk cara yang sama kita dapat Y bandingannya sama berapa? Y plus 2 sama dengan berarti tingginya sekarang jadi 2,5 alias 5/2 per totalnya adalah 4 gini. Ini 2 kali 4 8 kalikan ke sini berarti 8Y sama dengan 5Y tambah 10. Jadinya ketemunya Y-nya adalah 10/3 ya. Sehingga bentuk X yang ini ya yang kita mau mencari di sini ya anggaplah Z ya. Berarti Z-nya sama dengan Y dikurangin X berarti 10/3 kalian kurangin sama atau kita taruh di mana di sini ya. Z-nya itu 10/3 kita kurangin sama dapatnya tadi 2/3 jadinya 8/3 ya. 8/3 di sini per 6 semua kalikan aja 2 semua ya berarti 16/6 16/6 yang C ya. Lalu soal selanjutnya ada teks yang keempat ya. Ada grosir makanan di sini menjual pedang grosir gula pasir. Intinya di sini ada pasokan ya. Ini data grafik pasokan sama yang terjual. Stok. Nah, ini kita akan mencari stok ya, sisa dari pasokan sama yang kejual. Mending kalian bikin tabel kalau ada soal kayak gini ya. Ini bikin tabel kayak gini. Lalu kalian isi aja bentuk dari tabelnya kayak gini. Ini yang pertama kita buat yang pasokan ya, yang pasokan, terus ada selain pasokan itu ada yang kejual, sama yang terakhir itu kalian buat stoknya ya. Mulainya di sini dari Senin, ini Senin ya, Senin, terus ada Selasa, ada Rabu, ada Kamis, ada Jumat, ada Sabtu, ini ada Minggu ya. Kalian isi aja. Untuk yang Senin ya, untuk pasokannya, pasokan itu yang warna biru berarti 8. Terus yang kejual di sini 4, berarti stoknya tinggal kuranginnya 8 min 4 dapatnya 4 ya. Terus yang Selasa, Selasa itu kan pasokannya 14. Nah, 14 berarti nambah sisa stoknya, berarti ini sisa jadi 18. Terus yang kejual di sini 12, 18 min 12 berarti stoknya sekarang sisa 6. Lalu yang Rabu, Rabunya di sini kita dapat untuk pasokannya ada di 9 kan ya. 9 tambah 6 berarti di sini jadinya yang Rabu jadi 15. Nah, yang kejualnya untuk hari Rabu itu ada 8. Kurangin 8 berarti dari sini ini 8 ya. Ini 8, berikutnya di sini sisanya adalah 7. Yang Kamis, Kamisnya untuk pasokannya ada 10 ya, tambah sini berarti 17. Yang kejual ada 12, berarti ini sisa 5 ya. Yang Jumat, Jumat di sini pasokannya ada di angka 8 tambah 5 berarti dapat 13. Sementara yang kejual juga 8 ya, berarti tinggal kurangin dapatnya adalah 5 ya. Sabtu kita dapatnya pasokannya adalah 10, 10 tambah 5 berarti 15. Yang kejual ada 14, berarti sisanya 1. Yang Minggu pasokannya ada 11 ya, berarti ini 12. Yang kejual di sini juga 12, berarti ini kosong. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalkan ditanya ya, stok gula terbanyak terjadi pada hari apa? Ini 7 ini berarti terjadi pada hari Rabu ya, langsung sini. Yang kedua, jumlah stok terbanyak dalam toko pada minggu itu adalah 7 ya. Jumlah stok terbanyak 7 benar ya? Stoknya 7 benar ya? Berarti ini benar. Stok gula dalam satu minggu sebanyak 6 kintal terjadi pada hari Rabu sampai yang 6 itu Selasa ya, berarti ini keliru. Rata-rata stok gula adalah 4, rata-rata kalian tinggal tambah aja berarti X bar dari stoknya.
10, 17, 22, 27, 28. 28 per banyaknya di sini kan ada 7 ya, ketemunya adalah 4. Berarti ini juga benar ya. Yang 15, jika sudah terjual 40% dalam minggu ini akan ini ya, berdasarkan sini tercukupi kalau terjualnya 40%. 1 kuintal harga sini keuntungan. Nah, kalau misalkan 40% cukup berarti sisanya kan keuntungan ya. Berarti sisanya adalah 60%. 60 per 100 dikalikan sama total yang kejual. Yang kejual di sini berapa totalnya? 12 sama 4, 16, 24, 36, terus berapa di sini? 44, 58, 60, 70 ya? Ini 70, berarti ini kalikan aja 70. Berarti ini kita dapat 42 ya. 42, lalu ini harganya 15, ini katanya 150 setiap 1 kuintal. Berarti ini kalikan aja sama 15. Ini 0, terus 10 ya, ini 20, 21, 24, berarti kita dapat 0, 3, 6, 6,3 yang D ya. Berdasarkan pengalaman, stok akan aman dalam 1 hari jika lebih dari rata-rata stok ditambah 1/4 simpangan baku. Pedagang merasa kurang aman jika berjualan. Nah, ini kalian teman-teman kalau ada soal kayak gini jangan ngitung ya, simpangan baku nih lama ya bentuk perhitungannya. Yang diminta itu kan ya biar aman harus melebihi sini, harus lebih dari rata-ratanya 4 ditambah 1/4 simpangan baku gini. Ini kan yang lebih dari 4, sekian kan ya, 4 atau lebih 1/4 simpangan baku kayak gini. Cari aja yang di bawahnya sini, yang di bawahnya sini atau 4 ngepas, berarti ini yang nggak aman, ini sama ini. Jadi nggak usah ngitung ya, berarti yang nggak aman ada di hari Senin, terus Sabtu sama Minggu. Senin, Sabtu sama Minggu, jawabannya langsung yang D ya. Lalu di teks yang terakhir ini ya, ini teks yang terakhir. Sepetak sawah terdiri dari X petak kecil lahan menjamin tanaman masing-masing berukuran 6 kali 6 meter persegi. Jika F menyatakan luas sawah ya, oh berarti Fx ya tinggal X dikalikan luasnya kan ya, Fx kali luasnya. Cuma di sini meter persegi, di sini HM ya. Di sini 6 kalau diubah ke HM jadi 0,06 ya, 0,06 dikalikan nih 0,06, ini juga 0,06 ya. Berarti ini 36, ini 36 kayak gini cara ngali ya, 36. Ini kan nolnya jadi berapa? 1, 2, 3, 4. Nih 1, 2, 3, 4. Berarti 0,036. Berarti 0,0036 X ini. Kan berarti fungsinya itu kan banyak petanya dikalikan sama luas. Ya kayak gini. 0,0036 X yang D ya. Jika jumlah petak kecil sebanyak 36 petak dan panjang sisi depan sawahnya 12, panjang sisi ini kalau dikumpulkan semuanya gitu ya, dikumpulkan semua berarti luasannya nih kalau kita tulis luas ditaruh di sini ya. Luasnya itu kan sama aja dengan banyak petanya kan bentuk luasannya kan yang ini tadi kan ya. Berarti dengan catatan di sini masih dalam bentuk meter, berarti di sini 6 kali 6 berarti ini 36 X kayak gini. Nah, padahal luas itu kan panjang kali lebar. Kalau misalkan dari sini kita dapat X-nya ada 36, terus sisi depannya itu ya alias panjangnya anggapannya di sini panjangnya 12, berarti luas kan panjang ke lebar 12 kali lebar sama dengan 36 kali X-nya kan 36. Kayak gini, ini tinggal coret aja berarti ini sisa 3, berarti L-nya kalikan dapatnya 108. Jadi bentuk dari sisi sampingnya adalah 108 gini. Yang 19 untuk keperluan pengairan tanaman sawah dilengkapi parit diletak di antara tiap-tiap jika terdapat 2 baris peta sawah masing-masing terdiri 18, lebarnya sekian, luas sawahnya berapa. Jadi kalau kita ilustrasikan tuh bentuknya bakalan seperti ini ya. Nih kayak gini, ini misalkan kan cuma ada 2 baris kayak gini. Aduh, nah. Ini kita buat, nah kayak gini anggapannya ya. Lalu di sini ada parit, ada celah dikit. Nah kayak gini kalau misalnya kita gambarkan. Nah dari sini itu kan 6 ya, ini 6, di sini 6, ada celah paritnya, katanya 0,5, dari sini 0,5, jarak dari sini ke sini ya. Nah tiap ini ada celah lagi kayak gini, ini 6, gitu 6, di sini 0,5. Berarti kalau misalkan tiap satu baris di sini kan ada 18 petak ya. Berarti panjang dari sini ke sini itu tinggal 18 dikalikan sama 6. Ditambah di sini 0,5-nya ada berapa? Kan ini tiap bagian ya ada 8, berarti pasti selanya ada 7, tinggal 7 dikali 0,5 berarti 7 dibagi 2 ya, 7 dibagi berapa dari sini?
Ini kok 8, ini 18 ya, 18 berarti 17, 17 bagi 2 alias 17 kali 0,5 gitu aja ya. Sementara panjangnya itu kalau misalkan kalian lihat dari sini ke sini itu kan 12 tambah 0,5, oh berarti 12,5. Nih kalian tinggal kalikan aja dengan angka yang dari sini, 18 kali 6 itu berapa emang? 18, 6, 8, 48. Nih dapatnya adalah 108 ya. 17 kalikan 0,5 atau 17 bagi 2 kita dapatnya berapa? 8,5 berarti ini 116,5 berarti ini 116,5 ya. Berarti 12,5 dikali 116,5 yang A. Lalu yang terakhir, petani kecil pada sawit tanami dengan biaya pemeliharaan tanaman mulai dari tanaman sampai panen biayanya segini. Jika biaya totalnya, ini biaya total itu kan berarti 26 juta ini kan ya. 26 juta itu sama aja dengan yang 650 ini dikalikan sama X itu kan ya. Berarti ribuannya ini kita coret. Ini kalian tinggal bagi aja sebenarnya ya. Berarti 26 ini kosong kosong sama-sama bagi 5 gitu ya, sama-sama bagi 5 berarti dapatnya 520 per bagi 5 kita dapat 13 ya. Berarti nih kita coret lagi berarti 40 nih X-nya. Berarti X-nya ada 40 petak ya. Yang diminta adalah luas daerah mana tadi? Jika sebesar ini, luas daerah yang ditanamin padi gitu ya, luas daerah berarti yang kita butuhkan adalah luasnya itu sama dengan kalau X-nya di sini 40 gitu ya, ini luasnya masing-masing peta itu kan 36. Ya tinggal kalikan aja 36 kalikan sama 40. 36, 72, 144 ya, 14400 berarti jawabannya adalah yang B ya.